Halo teman-teman, kita mencoba kue tradisional olahan dari pisang kematangan. Saya mencobanya ya, masih terlihat tekstur pisangnya lembut banget teman-teman. Nah, bisa dilihat dan rasanya enak banget, manis gurihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam keadaan puasa teman-teman, salam sehat dan bahagia selalu ya. Hari ini saya berbagi resep olahan dari pisang, rasanya enak banget, bisa disajikan sebagai menu takjil, juga bisa dijadikan ide jualan ya. Untuk bahan yang dibutuhkan, kita menggunakan 1 buah pisang tanduk 250 gram ya untuk beratnya, parutan kelapa 250 gram. Untuk langkah pertama kita siapkan mangkok ya. Kita kupas terlebih dahulu pisang tanduknya. Jika teman-teman mempunyai pisang lain juga boleh, pisang kepok ataupun pisang raja. Untuk pisangnya sudah dalam keadaan matangnya teman-teman. Nah, seperti ini setelah saya kupas, kemudian saya tekan-tekan, saya banyak-banyak dengan menggunakan gelas ya teman-teman. Untuk menghaluskannya bisa juga menggunakan ulek-ulek ataupun yang lainnya, disesuaikan saja. Dibejek-bejek hingga bertekstur seperti ini, tidak terlalu halus juga ya teman-teman, masih terasa tekstur pisangnya ya. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Selanjutnya saya menggunakan sendok ya, masih bertekstur juga ya pisangnya. Kemudian saya masukkan parutan kelapanya ya. Saya menggunakan setengah dari 1 butir kelapa ukuran sedang. Kemudian saya menambahkan gula pasir 100 gram, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh vanili bubuk, bisa juga menggunakan cair ya teman-teman. Selanjutnya saya menambahkan tepung ketan 200 gram. Kemudian saya campur ya teman-teman. Selanjutnya saya mencampurnya dengan menggunakan tangan saja ya teman-teman, dan dipastikan sudah dalam keadaan bersih ya. Untuk tangan saya uleni hingga tercampur merata, hingga benar-benar tercampur bahan-bahannya, dan gulanya dipastikan sudah dalam keadaan hancur ya teman-teman, sambil sedikit diremat-remat seperti ini ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini, sudah tercampur merata ya teman-teman. Kemudian saya menggunakan 1 mangkok lagi untuk ukuran kecil ya. Selanjutnya saya mengambil 3-4 sendok makan, saya letakkan pada mangkok. Nah, seperti ini sudah cukup. Saya mengambil sedikit adonannya. Kemudian saya menyiapkan pengukusan di atas kompor. Kemudian kita nyalakan apinya, cukup api kecil saja teman-teman, sambil menunggu panas dan mendidih. Selanjutnya kita kembali pada adonannya. Untuk mencetaknya saya menggunakan cetakan seperti ini teman-teman, cetakan berbentuk bunga, disesuaikan saja untuk bentuknya. Selanjutnya saya menambahkan pewarna. Saya menggunakan pewarna hijau, disesuaikan juga untuk pewarnanya. Jika teman-teman menyukai pewarna yang lain juga boleh, cukup 3-4 tetes. Kemudian saya uleni kembali agar tercampur merata. Nah, sudah tercampur merata ya teman-teman, adonan beserta dengan pewarnanya seperti ini ya untuk hasilnya. Kemudian adonan yang lebih sedikit, saya menambahkan pewarna merah 2 tetes saja ya teman-teman, disesuaikan juga ya untuk pewarnanya. Jika teman-teman inginkan untuk warna yang lain juga boleh, sambil diratakan, diaduk agar tercampur merata. Nah, seperti ini ya teman-teman, sudah tercampur merata yang berwarna merah. Selanjutnya kita ambil cetakannya, kita olesin sedikit minyak terlebih dahulu ke dalam cetakannya ya. Kemudian kita mengambil sedikit adonan berwarna merah, kita letakkan pada tengah.
pada lubang yang tengahnya ya teman-teman, pada cetakannya. Nah seperti ini, sambil sedikit ditekan-tekan, kemudian kita tambahkan adonan yang berwarna hijau. Kita tutup dengan adonan yang berwarna hijau ya teman-teman, sambil ditekan-tekan dan ditutup sempurna. Nah seperti ini ya teman-teman, tidak perlu terlalu penuh ya, cukup disisakan sedikit saja pada cetakannya ya, sambil ditekan-tekan. Nah seperti ini ya teman-teman, mudah sekali membuatnya, sambil ditekan-tekan pada semua sisi cetakannya ya. Kemudian kita lanjutkan hingga selesai teman-teman. Kita mengolesi cetakannya terlebih dahulu dengan sedikit minyak. Kita tambahkan sedikit yang berwarna merah, ditambahkan diletakkan pada tengah cetakannya ya teman-teman, seperti ini, sambil sedikit ditekan-tekan. Kemudian kita tutup dengan adonan yang berwarna hijau, sambil sedikit ditekan-tekan juga. Nah seperti ini, jangan terlalu penuh untuk mengisi cetakannya ya, cukup disisakan sedikit. Oke teman-teman, setelah dicetak kita sisihkan terlebih dahulu ya pada piring atau wadah. Kita selesaikan hingga habis adonannya ya. Oke teman-teman, sudah tercetak semua adonan yang berwarna hijau ya teman-teman. Nah untuk hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita kembali pada pengukusan. Sudah panas dan mendidih ya, sudah gemulak-gemulak airnya. Kemudian kita masukkan cetakan yang telah diisi dengan adonannya ya. Nah setelah pengukusannya sudah penuh seperti ini, kita tutup ya teman-teman. Kemudian kita kukus selama 30 menit. Oke teman-teman, ini sudah berjalan 30 menit. Kita buka pengukusannya, sudah matang berbau harum ya teman-teman. Kita angkat dan diletakkan pada piring atau wadah terlebih dahulu ya. Dari aromanya saja sudah kelihatan teman-teman, kelihatan enak banget. Kemudian kita kembali pada pengukusan. Saya menambahkan air lagi ya, agar tidak gosong. Selanjutnya sisa adonan yang belum dikukus saya masukkan ke dalam pengukusan. Untuk satu adonannya ada yang berwarna merah semua ya teman-teman, karena warna hijaunya sudah habis. Setelah dimasukkan semua, kita tutup kembali, dikukus hingga matang 30 menit seperti yang pertama ya teman-teman. Kemudian kita menyiapkan piring saji untuk menghidangkannya. Kita keluarkan dari cetakannya, cukup ditekan-tekan seperti ini saja cetakannya. Nah sudah lepas ya teman-teman, cantik sekali untuk penampilannya. Kita ulangin hingga selesai ya teman-teman, cukup ditekan-tekan saja cetakannya, sudah terlepas dengan sendirinya. Inilah jajanan tradisional tempo dulu, olahan dari pisang kematangan ditambahkan kelapa parut dan tepung ketan ala Mama Tutik. Jajanan tradisional ini sangat nikmat sekali ya teman-teman, membuatnya juga mudah, cocok sekali disajikan ketika buka puasa atau sebagai menu takjil nanti. Bisa juga disajikan untuk ide jualan ya. Terima kasih yang telah menonton, mengikuti dari awal hingga akhir, dan semoga resep yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika teman-teman menyukai resep yang saya bagikan, bantu like dan subscribe ya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan untuk resep-resep saya selanjutnya, insya Allah. Terima kasih yang telah menonton, mengikuti dari awal hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.